Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Mr. G bakal ngebahas terkait Marijoa. Bisa dibilang ini adalah sesi observation ya, seperti membreakdown informasi yang udah terungkap sambil sedikit membahas teori yang berkaitan dengan ini pula. So, apa aja kah itu? Ya, langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Lokasi di Red Line dan cara khusus menuju ke sono. Guys, informasi pertama yang bisa kita ketahui dari Marijoa adalah lokasi yang terletak di Red Line. Nah, Red Line sendiri benua yang membentang dari dunia One Piece dari utara menuju selatan. Untuk mencapai ke Marijoa sendiri ya, perlu menaiki alat transportasi khusus bernama Bondolas. Dan mereka harus menaiki dari Red Port. Yang menjadi masalah adalah, gak semua orang bisa menaiki Bondolas tersebut. Harus orang-orang terpilih yang bisa naik Bondolas yang memang punya wewenang sampai keperluan untuk menuju ke Marijoa. Semisal enggak, cara menyusup bisa dilakuin oleh mereka yang handal, seperti tentara revolusi misalnya. Nah, apa yang bisa kita gali dari letak Marijoa di Red Line? Adakah kalian yang ingat suku Lunarian? Usut punya usut ya, mereka itu tadinya juga tinggal di Red Line. So, seolah ada kaitan antara suku Lunarian dan Marijoa. Ada yang berpendapat bahwasanya tanah Marijoa sekarang tadinya ya tempat tinggal para suku Lunarian. Terus nasib suku Lunarian saat ini belum diketahui pasti, namun melihat dari perkataan King soal ingin bertemu Joy Boy, kita pasti paham memang suku Lunarian ini berpihak kepada Joy Boy karena kekuatan mereka yang luar biasa. Kedua puluh kerajaan bisa aja kan berpikir untuk menghabisi mereka dan merebut tanahnya. Terlebih di chapter 1023 ya, Marco mengingat ya cerita tentang adanya kerajaan para dewa alias Kami no Kuri, yaitu sebuah kerajaan yang berdiri jauh sebelum Marijoa berdiri. Makanya pendapat 20 kerajaan yang menghabisi suku Lunarian masih masuk akal. Dan masih ada beberapa yang berhasil kabur sih, tapi ujung-ujungnya bisa ditangkap. Seperti kasus King pun, dulunya ya sempat berhasil ditangkap juga kan. Yang kedua, penduduk. Tadi kita bicara soal lokasi, sekarang kita bicara soal penduduk alias siapa saja yang menempati Marijoa ini. Marijoa juga punya julukan sebagai Holy Land karena tempat ini menjadi tempat tinggal para kaum naga langit, atau lebih akrab kita sebut sebagai Tenryubito. Ya, kaum Tenryubito sendiri adalah keturunan dari 20 kerajaan yang bersatu demi menjatuhkan kerajaan kuno di masa lalu. Mereka menempatkan diri di Marijoa untuk mengukuhkan status sebagai kaum tertinggi dunia. Padahal gak sepenuhnya demikian kan, mereka cuma sekumpulan manusia-manusia egois yang hobi bertindak seenak udilnya. Oke, tadi kita mengatakan semisal keturunan dari 20 kerajaan tinggal di sini ya. Faktanya tercatat tersisa 19 kerajaan doang. Hal ini dikarenain kerajaan Alabasta yang dipimpin oleh keluarga Nefertari memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan mereka. Dan keluarga Nefertari bukan satu-satunya yang melakukan tindakan serupa ya. Ada juga yang mau melepas statusnya sebagai Tenryubito, yakni Don Quixote Homing beserta keluarganya tentunya, termasuk Doflamingo dan Rocinante. Tujuan dari Homing melepas statusnya karena hanya ingin hidup seperti keluarga normal serta terlepas dari kebiasaan dimanjakan maupun diistimewakan seperti di Marijoa. Sayang, keputusan ini malah membawa petaka. 3. Gorose dan Imsaba. Ya, sebagai pusat dunia, di sini juga ada para pemangku kuasa, yakni pihak yang disebut sebagai Gorose, beranggotakan 5 orang pemilik wewenang seluruh kebijakan dunia. Awalnya, Gorose ini diyakini sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Kenyataannya nggak demikian, mereka rupanya masih dipimpin oleh satu pihak, yaitu Imsaba. Well, pengukuhan Imsaba menjadi pemimpin para Gorose maupun seluruh dunia sepertinya begitu dijaga kerahasiaannya, Ini terlihat dari perkataan Sabo saat menyampaikan kabar ke Dragon. Imsaba sangat mengincar untuk menghabisi Sabo sampai tak segan-segan untuk menghabisi Lulusia Kingdom. Beruntung, Sabo sekaligus penduduk Lulusia Kingdom ya masih bisa diselamatin. Well, belum diketahui pasti mengapa mereka sangat merahasiakan hal ini. Sepertinya ya, kehadiran Imsaba bisa jadi mengguncang seluruh dunia. Uniknya lagi, sepertinya para keturunan 20 kerajaan pun tidak mengetahui keberadaan Imsaba. Ini terlihat dari gimana ekspresi Cobra di chapter 1084 begitu melihat Imsaba di hadapannya. Terlepas dari teka-teki yang ada ya, fakta Imsaba sebagai pemegang kekuasaan tertinggi masih tak terbantahkan. Bukan tidak mungkin tak lama lagi kita akan melihat aksinya dan wajahnya sekaligus hubungannya dengan Nefertari Lily. Keempat, referee dan perbudakan. Ya, di Marijoa terdapat rapat penting yang mengundang seluruh tokoh penting dari kerajaan besar di seluruh dunia, Pertemuan ini dikenal sebagai referee. Kerajaan yang diundang pun murni mereka yang diakui secara resmi oleh pemerintahan dunia. Termasuk Ryugu Kingdom baru aja bisa mengikuti referee atas perjuangan yang dilakuin oleh Ratu Otohime. Well, referee memang suatu peristiwa singkat, tapi kita bisa melihat banyak hal yang gila selama kegiatan yang berlangsung di Marijoa ini,
Misalnya, beberapa agen CP0 yang rupanya sangat-sangat patuh terhadap Tenryubito selain dengan Gorose, terus kesepakatan untuk membubarkan Shichibukai juga terjadi di sini. Lalu fakta yang tak kalah menyakitkan di sini ya, adalah praktek perbudakannya yang sangat kejam. Banyak budak yang bekerja secara kasar tanpa istirahat yang layak, seperti mereka pekerja travelator, atau juga yang direndahkan seperti dijadikan tunggangan macam kuma, atau yang lebih parah ya, dijadikan mainan layaknya masa lalu buah Hancock. Semua itu dilakukan tak memandang keadaan, termasuk saat referee dilakuin. Kejamnya lagi, masih ada Tenryubito yang berniat menjadikan Shirahoshi sebagai budaknya. Ya, siapa lagi selain si Carlos yang dari awal udah sangat menyebalkan. Pihak yang pernah menyusup. Menuju ke fakta kelima ya, soal siapa saja yang berhasil menyusup ke Marijua. Harusnya Marijua ini menjadi tempat yang sangat-sangat aman. Wilayah ini dijaga oleh keamanan khusus, memerlukan transportasi khusus pula. Nyatanya mereka pernah beberapa kali kecolongan. Dulu Fisher Tiger berhasil menerobos ke Marijua dan membebaskan beberapa budak termasuk buah Hancock. Selain Fisher Tiger, masih ada Doflamingo yang bahkan sukses mendapatkan informasi mengenai harta nasional Marijua. Wow, suatu informasi yang membuatnya kembali mendapat wewenang layaknya Tenryubito sampai dijadikan Shichibukai. Terus masih ada Laffite. Saat rapat penentuan penggantian Shichibukai menyusul jatuhnya krokodil tengah berlangsung di Marijua ya, ia datang menginterupsi rapat untuk tiba-tiba datang serta merekomendasikan kaptennya Marshal Detich menjadi Shichibukai menggantikan krokodil. Dan yang terbaru ya, Marijua sukses dibobol oleh tentara revolusi. Sabu memimpin para kawan-kawannya untuk melakukan berbagai tindakan gila di sana. Mulai dari menghancurkan simbol Tenryubito, menyatakan perang, sampai membebaskan para budak, dan tak lupa, Boni juga berhasil menyusup ke dalam Marijua menggunakan penyamarannya, Rek. 6. Pihak yang berbicara dengan Gorose. Oke, kita ke fakta ke-6 nih, soal pihak yang bisa mengobrol eksklusif langsung di hadapan Gorose. Ya, bukan dengan cara menyusup sih, melainkan benar-benar dipersilakan. Secara garis komando ya, pemimpin Angkatan Laut dan para agen Superpol sepertinya jelas bisa melakukan hal ini mengingat mereka diperintah secara resmi. So, balik-balik bertemu Gorose kayaknya udah jadi kegiatan biasa untuk Akainu dan Sengoku. Namun ada yang di luar itu sih, bisa berbincang langsung. Pertama adalah Sengs, entah ini Sengs asli atau bukan nggak tahu. Dan yang kedua Cobra. Well, melihat gimana Cobra bertemu para Gorose, sedikit memberi misteri pandangan soal apa yang menjadikan Sengs bisa melakukan hal yang sama. Cobra hanya diperbolehkan datang seorang diri. Alasan ia dapat diperbolehkan tentu karena dipandang sebagai keluarga Nefertari dari Alabasta, yang merupakan salah satu dari 20 kerajaan pembentuk pemerintahan dunia. Udah gitu ya, Cobra juga seperti membawa hal penting yang ingin dibicarain. Maka dari itu ya, melihat Cobra punya 2 poin, yakni keturunan 20 kerajaan, serta ada kepentingan yang sepertinya sangat mendesak. Hal serupa jelas terjadi kepada Sengs, karena jika enggak ya, harusnya Sengs datang dengan menyusul. Namun yang terjadi, Sengs datang dengan santai, seolah penjaga ya juga membiarkan Sengs masuk karena memandang statusnya Sengs. Maka ya, kesimpulan Sengs keturunan Tenryubito memang bukan asumsi yang buruk, sebab kita juga telah diberitahukan usai insiden God Valley lah Sengs ditemuin Roger, yang mana God Valley juga masih berkaitan dengan Tenryubito. Dan uniknya lagi di film Red itu kan dibahas kalau Sengs merupakan keluarga Vigarland. And next, balik lagi soal Cobra ya, ia bertanya terkait Queen Lily dan Im-sama menanggapi pernyataan Cobra sambil bergumam. So, sepertinya memang ada keterkaitan besar antara Alabasta, Queen Lily dan Im-sama. Cuman, karena bakal lebih panjang, sepertinya ini kita keep dulu ya buat di pembahasan lain. Yang ketujuh, harta nasional Marijua. And last, kita membahas terkait harta nasional Marijua. Harta nasional ini ramai diperbincangin sejak Doflamingo mengatakannya bahwa ia mengetahui hal tersebut. Namun hingga sekarang ya, rahasia dibalik apa sebenarnya harta nasional ini masih menjadi teka-teki. Seenggaknya ada beberapa yang bisa kita tebak. Misalnya Rod Poneglyph. Asumsi ini ya agak sedikit masuk akal mengingat perkataan Shiryu di chapter 1081. Ia berpendapat sudah sewajarnya pemerintahan dunia mempunyai satu untuk mencegah siapapun bisa mencapai One Piece. Lalu ada juga yang meyakini harta nasional itu adalah pohon buah iblis. Hal ini didasari mudahnya para Tenryubito mempunyai buah iblis, sampai-sampai mereka bisa memberikannya suka-suka ke tiap budak. Lalu masih ada teori lain, yakni keberadaan senjata kuno Uranus, sebagai jawaban bagaimana cara Im-sama bisa menghancurkan Lulusia Kingdom dalam sekejap. Well, apapun itu ya, sepertinya harta nasional ini bisa sangat mengguncang dunia, mengingat bagaimana treatment mereka ke Doflamingo. Ya, agak mirip-mirip ya sama Sabu. Apakah Sabu dan Doflamingo memang mengetahui hal yang sama, alias keberadaan Im-sama di Singgasana adalah harta nasional yang sesungguhnya?
Ya kita tunggu aja lah jawaban dari Oda Hachira. Oke, itu dia mungkin pembahasan terkait observation marijuana yang bisa Mr. K sampaikan saat ini. Kurang lebihnya Mr. K minta maaf, dan kalau ada pendapat lain silahkan coret-coret di komentar. So, see you next time. Adis saya Karamelo, stay safe everyone, salam.